rapat kerja ini memiliki arti yang sangat penting sebagai forum koordinasi, evaluasi, dan sekaligus penyamaan persepsi antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akutabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Banyak sebenarnya ingin kami sampaikan dalam rangka untuk perbaikan, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan. Hari ini banyak program-program pemerintah yang memang harus kita sukseskan, terutama yang ada di desa-desa. Pertama, berkaitan dengan Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini memang hari ini kita berharap semuanya dibangun, tapi kendalanya juga banyak di lapangan. Dan ini juga berkaitan dengan dana desa yang hari ini rata-rata terjadi pengurangan. Dan pengurangan ini kebijakan dari kementerian, kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga kita dalam hal ini bagaimana kita duduk bersama-sama hari ini, solusi apa yang harus kita ambil sehingga desa tidak mengalami kemunduran. Saya berharap dengan adanya pengurangan kita terus berpikir bagaimana desa ini bisa menjadi lebih bagus lagi. Karena saya lihat di lapangan hari ini rata-rata kawan-kawan kepala desa ini dengan adanya terjadi pengurangan dana, semangatnya sedikit agak melemah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang ada di desa-desa. Memang kita akui medan kita ini berat. Mungkin kalau di bagian lain yang wilayah daratan mungkin tak terlalu sulit lah. Tapi wilayah yang terutama yang berkaitan di pulau-pulau, di perairan, ini kan jadi masalah mendasar, termasuk juga hari ini salah satunya masalah PAD berkaitan dengan PBB. Ini kita perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Jangan pula ada kepala desa yang pikiran realisasi rendah ini bukan ingin mempermalukan, tidak. Tapi yang lebih besar juga perlu juga saya umumkan, yang realisasinya hari ini sudah tinggi. Sehingga yang rendah ini juga belajar kenapa ini bisa cepat realisasinya. Mungkin koordinasinya dengan kepala Bapeda, mungkin kesalahan nama tadi cepat diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lihat sampai hari ini laporan ini, baru pagi tadi kepala Bapeda tadi nyatakan dengan saya, yang paling tinggi itu realisasinya sampai hari ini sudah 92,9%. Ini kecamatan Pulau Burung. Nah, yang lain perlu bertanya kenapa realisasinya tinggi. Nah, terus yang kedua Kateman ini realisasinya 47,9%, belum sampai 50%. Padahal kalau lihat hitungan semester tahun ini sudah harus lebih daripada 50%. Nah, ini perlu digesa juga. Terus juga di bawahnya ada Teluk Blengkong. Padahal Teluk Blengkong ini banyak di dalam nih masyarakatnya tinggal, tapi realisasi sudah 42,7%. Terus yang di bawahnya lagi Pelangiran 45,9%. Nah, yang rendah nih saya ingin juga bertanya. Pertama, Gaung ini realisasinya baru 7,9%. Perusahaan ada juga di situ. Kalau misalnya alasan karena ada perusahaan. Gaung 7,9%, terus Mandah juga baru 5%. Di situ juga ada perusahaan yang beroperasi. Nah, maksud saya kita perlu duduk bersama hari ini. Sekali-sekali saya maunya rakor macam ini rutin dilaksanakan, kita buat kesepakatan 1 tahun berapa kali kita laksanakan, sehingga ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masyarakat kita tuh cepat kita carikan persoalannya. Dan saya inginnya setiap persoalan di desa ini selesaikan dulu melalui camat, termasuk yang agak sering hari ini dibicarakan masalah Agrinas. Ini kan banyak persoalan nih. Yang saya pantau kemarin ada persoalan di daerah Kemuning, ada daerah Kempas, di daerah Mandah ada juga. Bukan berarti lain tak ada. Nah, ini perlu kita duduk bersama menyikapinya seperti apa solusinya. Seperti kemarin saya rapat di Agrinas, ada salah satu kawasan hutan PT mungkin HGU lah sebelumnya ya, yang sebanyak 30.000 hektar. Dan ini setelah turun tim Satgas ke lapangan, dari 30.000 itu tidak semuanya kawasan hutan namanya. Dari 30.000 itu yang masuk kawasan hutan cuma 23.000. Sisanya 7.000 dalam bentuk HTL. Dari 23.000 silahkanlah Agrinas membuat KSO.
bagaimana pengolahannya. Tapi yang 7.000 ini HPL itu harus berurusan dengan Pemda. Makanya saya sampai dengan camat 7.000 itu siapa aja pemiliknya. Saya ingin mempertanyakan 7.000 itu bayar pajak atau tidak. Ini kan perlu kita telusuri. Nanti misalnya camat desa mana, misalnya contoh mana tuh ada desa Sekara, panggil kepala desa Sekara, siapa pemiliknya di sana. Karena saya dengar kemarin waktu rapat di sana ada PT Indrawan Perkasa, ada Naibahu, panggil aja. Padahal kita panggil ini bukan untuk mempersulit, tapi ingin menjelaskan persoalannya. Kalau di HPL bisa kita terbitkan sertifikat, kalau mereka mau duduk sama-sama. Tapi kan PBB harus bayar dulu. Ini hanya sebagai salah satu contoh. Saya yakin daerah lain juga banyak seperti itu. Di seberang Kota Baru, di belakang Sangu itu apa Sungai Mior ya? Itu ada juga grup K3 ya, grupnya itu. Siapa nama perusahaannya? PT Oscar. Nah ini kan plasma kerjasama dengan masyarakat. Berarti mereka tidak membebaskan tanah itu milik masyarakat. Itu PBB-nya bayarlah. Tanya masyarakat, bilangnya perusahaan, tanya perusahaan masyarakat. Nah ini kan perlu kita dudukkan sama-sama supaya di hari ini kondisi keuangan daerah hari ini memang kita harus berusaha bagaimana optimisasi PAD ini. Kalau dihitung dengan luasan wilayah kabupaten ini 18.000 hektar per kilometer persegi ini, kalau semuanya bayar PBB, saya rasa tak serendah ini APBD PAD kita. Dan ini kan akan dikembalikan juga ke kita masing-masing. Nah jadi saya berharap lewat pertemuan kepala desa seperti inilah, memang hari ini banyak infrastruktur yang memang harus kita bahas. Termasuk kemarin saya baru pulang dari Pelangiran. Desa, nah itu kepala dinas perhubungan ada hadir hari ini. Perlu juga dibuatkan dermaga di situ. Karena hampir seluruh masyarakat di Pelangiran itu selain dapat naik ke darat melalui kecamatan Pelangiran, lewat desa Simpang Keteman itu ramai juga saya lihat. Sementara pinggir lautnya itu sudah meluntuh. Nah ini maksudnya ada beberapa titik tuh, jangan karena saya turun baru kita perhatikan. Kan ada kepala dinas perpanjangan Pak Bupati. Terakhir kemarin saya rapat di Kementerian Keuangan, gaji RT RW di kelurahan waktu itu belum bayar. Ternyata setelah kita koordinasi, alhamdulillah kemarin sudah bayar semua. Nah hari ini dari DPPKD juga sudah diberlakukan SAPD online. Jadi dana desa, gaji RT RW itu setiap bulan boleh dicairkan. Jadi dengan asumsi masukannya pakai online. Hari ini saya pantau dengan di BPKD, kalau dihitung gaji ini satu bulan itu sekitar 6 miliar, masih mampu kita ngatasinya. Tidak usah nunggu bulan. Memang kemarin ada persoalan. Kenapa gaji RT RW keluar terlambat? Karena memang duitnya belum ditransfer. Nah kalau sudah ada kepastian seperti ini, tidak usah nunggu sampai 3 bulan, kasihan lah. Gaji sudah ada kecil 3 bulan, baru dibayar. Kalau bisa tiap bulan kita laksanakan. Nah, jadi ada beberapa persoalan ini. Nah saya ingin sampaikan juga mungkin banyak kawan-kawan di kepala desa. Terakhir semalam saya rapat dengan kawan-kawan dari BNI. Kemarin saya waktu membuka MT Pawai di Pelangiran ya, DSP 10, kita diskusi dengan kepala desa. Ternyata ada 3 kecamatan tuh, Pelangiran, Teluk Belengkong, Pulau Burung, mungkin yang lain ada juga ada. Ekstran dulu. Ini kan sampai hari ini sertifikatnya belum dimiliki oleh masyarakat kita. Saya tanya dengan BNI, ada 9.000 lebih sertifikat yang disimpan. Saya bilang kalau ini disimpan, kalau tak dicarikan solusinya, berarti kredit macet. Bapak-bapak simpan sertifikat itu kalau hilang sama tanggung jawab. Nah saya ingin diskusikan ke BNI, pasti ada solusinya lah. Sudah 20 tahun masyarakat kita tinggal di 3 kecamatan tadi, sampai hari ini kepemilikan tanahnya belum utuh karena sertifikatnya tak ada. Nah setelah kita diskusi cukup panjang lebar, pihak BNI itu mau mencarikan solusinya bagaimana sertifikatnya 2 hektar rata-rata bisa dikembalikan masyarakat. Cuman yang jadi persoalan, tanah itu sudah 2-3 kali sudah balik nama orang kepemilikannya. Mungkin waktu pertama masuk ke daerah tuh si A ini mungkin karena tak betah dijualnya ke si B.
si B ini jual pula ke si C dan seterusnya. Nah setelah kita diskusi, mungkin jalan satu-satunya bisa tak ini disita, maksudnya disita dalam tanda kutip. Nanti kita inventarisir lewat kepala desa, misalnya di SP 10 macam saya buka MTQ kemarin, blok 1, 2 dan seterusnya, siapa-siapa pemiliknya. Lalu nanti kita pertanyakan pihak BNI, berapa sisa uang yang sudah dibayar, maksudnya uang sudah dibayar berapa, sisanya berapa. Nanti kita sosialisasi dengan masyarakat. Misalnya kita kasih contoh di SP 10 Pelangiran, diskusi gitu. Yang pemiliknya sekarang bukan lagi pemilik pertama tapi A, B, C, D, nama seterusnya. Sisa yang setelah dibayar diatur tinggal sekian. Mau tak ini kita selesaikan? Maksudnya bukan bayar sekaligus. Dengan kondisi keuangan kita hari ini, kalau memang ada niat kita mau selesaikan, kita bayar secara cicil. Sehingga ada kepastian. Supaya nanti sertifikat itu bisa dirubah sampai yang bayar tadi. Ini mungkin ada mekanismenya lah, diatur. Supaya hari ini masyarakat kita yang betul-betul tinggal di situ, ada niat mau bayar, betul-betul resmi, karena dengan dibuktikan dengan sertifikat tadi. Saya pikir itu mungkin salah satu contoh persoalan yang memang harus dicarikan solusinya. Terus berkaitan dengan tahun depan, tahun 2027, ini kan direncanakan ada pemilihan kepala desa serentak. Nah untuk itu kita perlu menjaga kondisivitas daerah kita masing-masing. Kalau masalah infrastruktur saya pikir kita perlu duduk bersama hari ini. Karena saya semalam sudah datang juga ke Tanah Merah melihat infrastruktur terlalu banyak yang rusak. Belum lagi di kecamatan-kecamatan lain. Nah, mungkin dengan kita hari ini menggesa masalah PBB tadi, paling tidak ada progresnya lah kita untuk membangun. Kalau kita mengandalkan CSR, tidak semua kecamatan dan desa itu ada perusahaan yang beroperasi di daerah. Memang hari ini ada beberapa CSR yang sudah berjalan seperti di Guntung, Pulau Burung, termasuk di Pelangiran kemarin, dan mudah-mudahan yang lain juga ini berjalan. Kami sudah mengukur ruas jalan dengan Dinas TU, termasuk sudah saya tanda tangan. Dengan camatnya aja lagi. Kalau camatnya berdiam dia nggak bakalan dapat. Maksud saya, dengan saya sudah menandatangani itu tinggal mengingatkan aja ke perusahaan yang dari awalnya komitmen mau bantu. Tapi kalau tadi jolo kan orang pura lupa aja. Ini tinggal camatnya aja lagi. Kasihan warga kita, jalan rusak. Nah, sementara hari ini kondisi keuangan seperti ini. Tapi ada juga desa yang insya Allah tahun ini juga, kalau dibilang rezeki nomplok, ini juga usaha. Kami kemarin melalui Dinas Perikanan untuk tahun ini ada 4 desa yang sudah positif dapat jadi kampung nelayan. Satu desa itu bantuannya hampir sekitar 20 miliar. Insya Allah kita coba lagi dalam minggu ini, kita tambah lagi 3. Dan ini seluruh desa-desa yang ada wilayah pesisir itu kita akan dorong terus setiap tahun. Ini coba bapak bayangkan 20 miliar standarnya dapat bantuan itu. Di situ nanti dibuatkan ada pabrik es, ada nanti sejenis untuk BBM untuk nelayan, mungkin perumahan dan lain sebagainya, termasuk TPI dan lain sebagainya, supaya ekonomi masyarakat itu bisa bergerak di situ. Nah jadi saya pikir yang penting kembali lagi status tanahnya tidak kawasan hutan. Kalau yang sudah clear, ada 4 itu sudah clear, rencana tambah 3 lagi. Nah sekali lagi kami sampaikan pada kesempatan ini, terutama ada beberapa persoalan yang banyak, yang mendasar, yang memang harus kita hadapi, termasuk stunting. Stunting ini kita termasuk yang tinggi hari ini di Riau. Mungkin lewat kawan-kawan yang ada di Puskesmas, ibu-ibu nih, terutama ibu PKK di tingkat desa nih yang tahu persis. Mungkin nanti ada program di PKK kemarin macam bantuan telur dan lain sebagainya, itu perlu kita galakkan. Nilainya tak seberapa, tapi manfaatnya bagi orang yang memerlukan sangat besar. Sehingga pada kesempatan ini kami sekali lagi berharap, terutama untuk kawan-kawan dari kepala desa dan camat, tetap kita bangun koordinasi, dan setiap persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Hingga saya pikir tak usah kita banyak mengeluh, tapi insya Allah dengan program-program hari ini yang ada di pusat, mudah-mudahan ekonomi masyarakat yang ada di tempat kita mudah-mudahan jauh menjadi lebih meningkat lagi.